Selamat malam pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus
dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.